Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama saya Irfan Maulana Al Khairi dalam acara talk show Senin malam, Senin malam. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada dari salah satu dosen paling paling kece di IB Kosgoro, yaitu dengan Ibu Sere Pina. Selain Ibu Sere, ada juga pendamping dua mahasiswa ini, yaitu Bagas Pangestu. Dan juga ada Fitra Islami. Kedua mahasiswa ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dari Prodi Ilmu Komunikasi dari jurusan Public Relation. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih? Kita rame-rame berempat di sini ya kan? Tentu saja kita mau membahas yang berkaitan dengan namanya ilmu komunikasi. Tapi apa itu? Yaitu adalah kita lihat nih di sini manajemen krisis dalam media sosial. Nah, karena kita ini kan hidup di dunia ilmu komunikasi, tentu kita sering memakai yang namanya media sosial. Betul. Media sosial itu tidak hanya dipakai oleh kita aja nih, tapi lembaga, semua lembaga pemerintahan, orang tua, organisasi, ya kan, komunitas, semuanya memakai media sosial. Nah, tentu ketika ketika organisasi-organisasi ini atau lembaga-lembaga ini mempunyai isu, tentu dia akan menggunakan yang namanya media sosial. Karena kalau isu-isu ini tidak ditahan, tidak di-manage dengan baik, itu akan menjadi bola liar nantinya. Nah, itulah pentingnya media sosial untuk memanajemen isu-isu yang ada di lingkungan itu. Oke. Nah, ini tentu bagi kita semua ini merupakan hal yang sangat penting gitu. Ya kan? Nah, pertanyaan yang pertama ini kita langsung ajukan saja ya. Boleh? Langsung ya. Langsung kita ajukan saja ke Bu Sere Pina. Iya. Yang mana ini adalah dosen ilmu komunikasi yang tentu sudah paham apa itu manajemen krisis di media sosial. Nah, jadi menurut Ibu nih gimana nih ketika ada isu yang sedang berkembang, apa kita benar harus kita manage di media sosial doang atau hanya di media konvensional? Apa gimana Bu? Silakan. Ya, baik. Aduh, terima kasih ya undangannya, ini luar biasa ke Ibu ya. Tapi Ibu senang loh hadir di sini untuk berbagi pengalaman ya. Nah, tadi pertanyaan dari sang host kita ini ya, bagaimana memanage sebuah krisis ya, krisis komunikasi. Namanya juga memanage, berarti ada manajemen. Ya kan? Memanage itu adalah mengatur. Betul. Ya, mengolah. Mengolah apa? Mengolah manajemen. Manajemen itu apa? Manajemen itu adalah bagian dari POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Nah, lalu apa itu krisis? Krisis itu adalah situasi atau keadaan yang bisa saja itu negatif. Yang memunculkan apa? Memunculkan sebuah isu. Nah, bagaimana memanage sebuah krisis komunikasi itu? Kalau kita sendiri sebagai orang komunikasi, tentu kita akan menjadi seorang problem solver ya. Bagaimana menyelesaikan sebuah krisis itu? Contohnya begini, sebuah perusahaan drop. Lalu apa action dari sebuah perusahaan itu? Lalu dia menggunakan sumber daya manusianya dari seorang PR. Lalu dia mencoba menjadi apa? Menjadi upaya untuk menyelesaikan masalah krisis itu. Supaya apa? Supaya terbentuk dan membangun kembali citra perusahaan tersebut. Itulah fungsi dari orang komunikasi. Nah,
Jadi kalau bilang apa sih, bagaimana sih memanage manajemen? Atur manajemen itu dengan menggunakan planning, organizing, actuating, and controlling itu supaya bisa terstruktur dan bisa berjalan dengan baik. Ya, karena orang komunikasi itu tidak terlepas dari efek, ya kan, efek. Sebuah pesan yang disampaikan seorang komunikator, yaitu melalui pesan, melalui media, lalu sampai ke komunikan, maka dia bisa muncul umpan balik. Umpan balik itu bisa negatif, bisa positif, ya. Nah, kaitan dengan media sosial, ya, kaitan media sosial itu, nah zaman sekarang ini kan di era digital ya, Mas ya, ya. Teman-teman paham nggak? Kalau kita sudah menggunakan media sosial, kita pengennya apa? Gadget terus, ya Iya, kan? betul. Handphone terus. Handphone terus, Handphone terus. klik terus, pengennya seperti itu. Tetapi kita tidak bisa memanage-nya, ya kan? Kadang memanage waktu kita aja tidak ada, ya kan? Karena apa? Keasikan dengan era digital itu. Nah, pengaruh teknologi inilah yang harus kita manage. Gunakanlah 10 jari kita ini dengan bijak. Supaya apa? Supaya tidak ada krisis. Tidak ada krisis komunikasi, sehingga tidak ada muncul dari publik itu negatif-negatifnya. Namanya juga manajemen krisis, ya. Manajemen krisis bagaimana mengolah, mengatur supaya itu menjadi komunikasi yang baik. Nah, seperti itu menurut Ibu nih. Intinya kita tadi konsepnya atau prinsipnya itu di POAC tadi. Iya, planning, organizing, actuating, and controlling. Tapi menurut Ibu nih ya, dalam manajemen krisis di media sosial itu, kan media sosial banyak nih, ada TikTok, Twitter, Instagram, ya kan? Facebook. Terus ini kita lagi YouTube ya kan. Nah, menurut Ibu nih, sebagai praktisi, media sosial mana yang paling baik dalam memanajemen krisis dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu, Bu? Kalau mana yang paling baik itu tergantung dari si perusahaan tersebut, dia mau menggunakan yang mana. Karena semuanya sudah, kalau sudah berbicara dengan teknologi, pasti itu ada sambutan atau juga ada jawaban, komen, respon yang mungkin saja menyentuh perasaan perusahaan, menyentuh perasaan si PR-nya, bisa juga menyentuh publik. Ya kan, contohnya begini. Perusahaan, salah satu studi kasus ya, Ibu ya. Misalnya contoh gini. Penerbangan ternyata delay, lama. Lalu apa yang terjadi? Krisisnya apa? Berontak, ya kan? Penumpang protes. Ini gimana sih? Ini kok bisa nggak ini waktu tepat itu? Delay langsung dia kembali ke Singapura gitu ya. Iya. Jadi itu yang membuat apa? Membuat itu krisis itu terjadi. Kalau misalnya seorang PR di dalam perusahaan penerbangan tersebut, ya saya tidak sebut apa ya, tapi X ya, penerbangan X, bisa saja itu memunculkan kesan negatif ya, bahwa ini tidak profesional, tidak melayani, ya bisa saja terjadi seperti itu. Nah, makanya teknologi yang bisa digunakan yang baik itu tergantung si perusahaannya tersebut. Bisa saja itu muncul di media sosial, lalu dia mempublish dan mempublikasikan berita tersebut menjadi yang A bisa jadi B, yang B bisa jadi C. Itulah media. Nah, makanya kita harus apa? Memanage. Manage dengan apa? Melakukan hubungan baik. Dengan siapa? Dengan media. Kalau tidak melakukan hubungan baik dengan media, maka muncul lagi krisis-krisis A, krisis B, ya kan? Maka kita harus serang dong media dengan cara trik dan strategi PR. Media relation, hubungan baik. Dan tadi itu juga platform media sosial ini bisa bermanfaat juga ya, Bu? Iya, betul. Tidak semuanya negatif. Tidak semuanya perusahaan ataupun individu ya. Betul. Ini dari tadi kita udah asik ngobrol nih ya. Mungkin aus nih, kita punya minuman penyegar dulu ya kan, boleh nih, silakan. Masuk silakan. Kasih satu-satu. Terima kasih ya. Siapa ini Mbak Rahmi? Siapa Iya, Bu Rahmi. Terima kasih Bu Rahmi. Iya, makasih ya. Silakan diminum, silakan. Iya, silakan diminum dulu. Berdoa dulu nggak minumnya? Boleh, silakan. Lama jangan dulu. Oke, udah kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih. Siap. Nah, itu kan tadi kalau dari perusahaan penerbangan yang punya krisis lalu dituangkan ke media sosial. Nah, ini kalian berdua nih,
Pernah nggak nih perusahaan kalian punya krisis atau isu gitu lalu perusahaan kalian meng-up gitu ke media sosial? Pernah nggak? Coba boleh Bagas dulu nih. Ini kita kasih tahu dulu latar belakangnya. Bagas ini merupakan bekerja di salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Wow. Yang cukup banyak. Boleh tepuk tangan. Yang cukup banyak punya serangan dari haters. Waduh. Nah, ini bagaimana nih perusahaan atau organisasi dari Mas Bagas ini memanage itu gimana? Boleh cerita sedikit? Kalau pas saya lagi di kantor terus melihat berita atau headline yang naik terkait isu-isu terkait organisasi saya, terus apalagi ini menjelang pemilu Ibu, Iya. banyak banget kan Ibu, apalagi tahun-tahun belakangan ini kan organisasi ini sering diserang ya. Itu kami meresponnya bukan diserang sih, itu hanya sebuah kritik yang dimana kita itu harus melingkup lebih baik lagi gitu loh terhadap bil tersebut. Jadi apa yang udah tadi dijelaskan oleh Bu Serapina tadi, bahwasannya POAC itu sangat penting bagi sebuah organisasi. Apalagi kita memanage krisisnya ini, gimana caranya agar dari krisis ini timbullah menjadi tren positif bagi organisasi kami gitu. Yaitu sebenarnya tugas dari salah satu bagian di organisasi saya ya. Ada ya bagiannya. Itu, tapi yang saya sudah lihat lebih jauh lagi ya seperti itu caranya. Jadi jangan terlalu, bahasanya apa ya, tarik ulur lah gitu. Kita jangan terlalu dekat, tapi kita juga jangan terlalu jauh. Gitu. Seperti main layangan ya. Oh, cara manage seperti itu. Berarti controlling yang lebih banyak ya. Controlling yang harus lebih di. Kan Mas Wallace calegnya juga. Amin. Amin. Nah tapi ya kalau misalnya itu kan maksudnya perusahaan yang udah besar nih. Gimana kalau kayak kampus nih? Kita bisa nggak sih maksudnya kita gimana cara mengatur isunya? Kayak misalnya kampus ini ternyata ini bekas banyak sarang narkoba nih. Nah itu gimana tuh kita posting di media sosial itu Bu? Mungkin Ibu bisa jawab. Oke, baik. Karena berbicara tentang dunia pendidikan ini ya, mempengaruhi sangat dunia pendidikan karena kita bicara di kampus ya. Kampus itu mana ada sih yang tidak menginginkan kampusnya bagus, dikenal ya, kemudian banyak animo yang positif gitu ya, banyak animo positif. Tapi kalau misalnya ada isu-isu yang seperti itu, maka yang menanggapi adalah humasnya. Lalu siapa? Jika ada masuk di media sosial, maka admin kampus tersebut harus bergerak, dia harus mengeksekusi itu. Jangan dibiarkan panjang respon itu. Maka kita harus apa? Harus tetap sigap ya. Humas, admin itu harus bersinergi di kampus itu. Jangan sampai isu itu membesar gitu. Iya, menyebar gitu. Padahal sebenarnya kampus tidak ada seperti itu gitu kan. Kan banyak juga ya kampus-kampus di luar berbicara ini, bicara itu gitu. Tapi kan kenyataannya tidak ada misalnya contoh begitu. Maka peran humas di sini sangat sangat mensupport lah kayak gitu. Dan admin juga harus jeli juga memperhatikan animo yang masuk ya, seperti itu. Nah, itu menurut Ibu. Maka dari hal-hal yang isu ini kalau misalnya kita tidak sigap sebagai seorang humas ya, maka krisis akan berkembang. Komunikasi itu akan lebar nantinya. Medsos itu emang kayak apapun berita semuanya yang disampaikan di medsos itu kan sangat cepat ya, apalagi sekarang apa-apa viral Iya. dalam negatif ataupun misalkan seperti isu di kampus kita itu tentunya seperti yang tadi gue sampaikan seperti humasnya tentu cepat tanggap dalam isu tersebut dan menjadikan isu tersebut citranya kembali dan baik. Iya, betul. Nah tapi kalau misalnya ada nih organisasi kementerian gitu ya punya isu dia korupsi, tapi di media sosialnya dia nggak ngeluarin apa-apa tuh Bu. Menurut Ibu tuh gimana tuh? Jadi dia diem aja gitu, biarin haters nyerang ini gimana gitu. Hater menyerang, tapi sebenarnya dia tidak merasa. Enggak, dia diem aja, dia menghiraukannya. Dia tidak memanage isu itu. Itu kan belum terbukti. Belum terbukti. Suatu hal yang terbukti adalah jika dia terangkat dipublikasikan. Udah Bu.
sudah dipublikasikan, tetapi kan belum ada pertemuan ya. Nah, belum ada pertemuan. Jadi kalau menurut menurut Ibu, ada namanya juga Undang-Undang ITE kan ya, Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE. Jadi kalau misalnya menggunakan pencemaran nama baik ya dari sebuah organisasi, perusahaan atau apapun itu kan ada hukumnya ya. Jadi ada pidananya ya, hukum pidananya. Jadi saya rasa biarlah kebijakan ada isu atau HITER itu berarti kita harus saya rasa cukup bagus ya kalau dia dihiraukan sajalah kayak gitu sebelum ada sebelum terbukti dan ada pertemuan terlebih dahulu gitu dari dua pihak ya atau beberapa pihak ya. Sekarang ini kan masih banyak juga ya cerita-cerita atau isu-isu yang masuk di media sosial yang tidak banyak terbukti ya kayak gitu. Jadi ya kita harus peka dan memang harus bijak lah. Oke, mungkin itu cukup. Kita masih punya banyak pertanyaan ini sebenarnya, cuman waktu masih sangat terbatas gitu ya. Mungkin nanti lanjut part 2 dengan narasumber yang lebih hebat dan tema yang lebih menarik. Jadi kesimpulannya adalah kita kalau mau memanage suatu isu harus dengan cepat dan sigap. Iya, betul. Dengan tentu saja dengan strategi POAT tadi ya kan. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, begitu cukup sekian dari Talk Show Senin malam, Senin malam. Terima kasih.